Ada baiknya kita berdoa agar pekerjaan kita lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan saya bikin secara Islam, bagi agama yang lain agama menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdana ini, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna antal maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pagi luar biasa. PTPN Tumbuh juara bangun negeri. PTPN One PTPN, one culture. Bapak kami, Bapak LP Henry untuk memberikan inspirasi. Pada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang pada sampai dengan saat ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan hingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita di pagi hari ini sampai siang sampai sore nanti. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan senantiasa kita nantikan sahabatnya di yaumul kiamah. Jadi Bapak, rekan-rekan Ibu, rekan-rekan sekalian, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini dan disuruh sedikit membagi pengalaman pribadi saya selama bekerja di PTPN ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya bekerja di PTPN ini, alhamdulillah sudah bulan Juni kemarin sudah memasuki masa 35 tahun. Saya bisa bekerja dari tahun 90. Tamat sekolah langsung bekerja, tamat SMA. Dan saya bekerja mulai, kalau dulu stratanya itu ada namanya HL, harian lepas, KTH, KTB, dan staf. Jadi singkat cerita, pada Desember, sekitar November 2089, tepatnya di Tulung Buyut, saya coba-coba kan bekerja di Tulung Buyut. Pertama saya ditugaskan sebagai pembantu operator komputer. Saat itu komputer itu merupakan barang yang langka dan istimewa. Komputer itu ditempatkan di satu ruang khusus, pakai AC, dan tidak boleh orang lain masuk selain operator. Nah, saya ditugaskan sebagai pembantu operator. Saya tahu komputer baru itulah kan, melihat komputer itu kayak apa, bentuknya aja saya belum lihat kan. Nah, saya waktu itu sama ADM dulu namanya, Pak Nafis dulu. Nah, saya sebagai operator, tapi saya tidak boleh menyentuh kan? Nah, saya tidak boleh menyentuh, jadi saya cuma duduk melihat. Kebetulan ada operatornya Pak Haji Marjono yang terakhir dia di SPI. Nah, itu operatornya. Nah, saya melihat sebulan saya duduk nongkrong aja. Lama-lama ini juga saya akhirnya keluar dari ruangan itu. Duduk lah. Kalau dulu ada jurtik kan, ada jurtik itu ada 4. Saya duduk itu sambil belajar ngetik, hanya bisa ngetik, mulailah ngetik. Kalau dulu LM tuh tulis tangan terus diketik. Jadi mesin itu ada yang panjang-panjang gitu kan. Nah, itu belajar. Nah, alhamdulillah saya bisa juga ngetik kan. LM itu sebagian besar saya juga ikut ngetik lah kan. Lama-kelamaan dari ngetik juga itulah saya lihat, oh ini maksudnya apa.
ini laporan apa gitu. Nah, dari situ pas alatnya anak-anak ngetik itu ada Pak Askep kan, Pak Nuraum namanya. Kamu ngapain? Ngapain ini Pak, bantu-bantu ngetik. Udah kamu ke ruang sebelah aja, bantu-bantu di sana. Ngerjain apa Pak? Ya udah kamu apa yang bisa kamu kerjakan di sana. Nah, gitu. Nah, ada lagi hal yang menarik saat itu kan. Jadi namanya orang baru mungkin ya biasalah orang suka ngerjain kan. Kawan-kawan itu jadi juga. Nah, karena saya sering bantu operator komputer itu, ngetik itu. Nah, salah satu rekannya itu ngomong gini, kamu kan sekarang ngetik ya. Nah, kalau tukang ngetik ini dapat serap puding. Ya. Nah, saya disuruh minta serap puding ke Pak KCU kan. Kalau dulu Pak Aspa namanya kan. Karena saya lugu-lugu, saya datang maju ke depan. Kebetulan Pak Aspanya namanya Pak Panjaitan. Saya duduk bilang, apa? Pak, saya kan ngetik. Katanya kalau tukang ngetik lama serap puding. Jadi serap puding waktu itu segelas susu, 1 butir telur kan. Nah, gitu. Kamu ini ada aja kamu nih. Siapa nyuruh kamu? Ya itu Pak kawan-kawan juga. Udah sana. Nah, ketawa lah semua gitu kan. Tapi ya udahlah biasa aja, namanya orang baru pasti di sini kan. Saya anggap biasa aja, cuek aja gitu kan. Nah, terus saya juga pada ini saya coba ini, saya nggak tahu lah kenapa waktu itu ya. Karena saya tahu strata itu ada HL, KTH, KTB, staff. Nah, saya nulis buku itu kan. Kapan saya jadi KTH, kapan saya jadi KTB, kapan saya jadi staff. Nah, taruh lah kan. Nah, karena namanya kan Ning, ada suaminya istrinya Sugeng kan. Padahal itu jahil betul sama saya kan gitu. Nah, dilihatnya, wah, Henry, udah ini. Udah apa? Kapan jadi KTH, kapan jadi KTB, kapan jadi staff gitu kan. Kok aneh, orang tulis gitu aja kayak dimasalahkan gitu kan. Nah, gitu. Nah, habis itu saya pindahkan ke ini, ke bantu jadi bantu di tanaman lah kan. Bantu di tanaman, kerani tanaman waktu itu ada keraninya perempuan namanya Bu Irma. Nah, bantu sana. Nah, saya juga nggak tahu apa yang saya kerjakan, tapi saya melihat ada produksi gitu kan, monitoring pakai angka-angka gitu kan. Wah, ini angka-angka. Ini kalau dibuat grafik kan, bagus kayaknya ini kan gitu kan. Nah, saya buatlah grafik di kertas yang warna itu agak kejo-hijau itu ada garis-garis itu. Nah, itu kita garis-garis pakai spidol gitu kan. Nah, milimeter itu kan, spidol. Nah, terus Pak Napit itu masuk deh kan. Ngapain kamu? Nah, Pak, ini saya waktu itu tutup kan karena ngapain lu? Nah, bikin Pak. Udah, bikin yang bagus kata dia kan. Nah, suruh bikin yang bagus. Saya nggak coba bikin bagus kan. Ya, karena alhamdulillah latar belakang saya juga dulu sekolah saya STM. Buat udah jadi, kasih bingkai, pajang gitu. Nah, setelah melihat itu, nah kalau gitu kamu sekarang LM5 juga sasitik namanya, sasitik kamu yang bikin ya. Nah, sasitik itu kayak apa gitu kan. Nah, kita lihat kan. Nah, mulai itulah saya belajar. Nah, dari sasitik itulah saya bisa belajar tanaman kan, produksi kan. Nah, lama-lama karena menguasai dari mana datangnya produksi ini, gimana itu hitungannya. Nah, dari situlah mulai berkembang kan. Nah, waktu itu juga ada penimikum kan. Nah, saya baca penimikum itu kan. Nah, tahulah mulai dari bibit kan. Akhirnya waktu itu saya masih KTH kan. Sementara pembantu kerani saya itu KTB. Tapi semua pekerjaan akhirnya jatuh ke saya kan. Tapi ya nggak apa-apa kan. Berapa tahun jadi KTH itu dilihat ini, kalau gini kamu nggak bisa naik KTB ini karena masih ada kerani di atas kamu pindah ke lapangan aja kan, jadi modal besar gitu. Nah, saya KTH udah jadi modal besar, dan peralihan itu impasin aja kan. Ya itulah dari KTB jadi dari KTH menjadi KTB itu susah kan. Akhirnya saya KTH dianggap impasin menjadi golongan 2A, harusnya golongan 2C atau 2D.
itulah. Jadi perubahan-perubahan itu banyak yang bikin tidak sesuai lah kan, tidak sesuai. Tapi ya sudah, saya bekerja seperti biasa aja, yang penting saya bekerja gitu kan. Nah, saya ikhlas bekerja, akhirnya ya alhamdulillah lah, sampailah posisi saat ini. Dan banyak suka duka yang saya dapat di dalam masa bekerja. Terutama sukanya ya mungkin tidak bisa diomongkan lah kan. Tapi duka juga banyak, baik itu dari dalam maupun dari luar. Nah, kepada kawan-kawan sekalian mungkin ini semacam pengalaman bahwasanya tidak semua yang kita inginkan itu tercapai dengan mulus, dan tidak semua juga hasil upaya kerja keras kita dibalas seketika gitu. Karena biasa dari itu tadi KTH, KTP golongan 2A sampai staf sampai ini, saya selalu kalau kata orang itu kopral jenderal bergaji kopral gitu. Ya tapi nggak apa-apa gitu. Karena itulah ya masih enak, kita masih dibayar, masih kerja. Dan saya juga masih melihat masih banyak kawan-kawan yang enggak seperti kita. Nah, itu. Jadi ini ke depan mungkin kayaknya sepertinya, apalagi kalau kita melihat di lapangan kondisi terumbu karet, padahal kita ini utama kita adalah karet. Kalau melihat kondisi karet sekarang ya kayaknya sangat pesimis kalau akan keberlanjutannya, karena posisi yang saat sekarang semua tanaman kita sudah masuk ke UTS, hanya berapa persen aja yang masih ada bawah. Nah kalau UTS rata-rata nggak sampai 8 tahun sudah habis. Sementara belum ada, sekarang ini bergantian. Kalaupun ada mungkin bertahap juga nggak akan bisa membalikkan seperti semula. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita ke depan, kawan-kawan. Ya inilah tantangan yang harus kita hadapi. Ya, dan sekarang mungkin kita mulai mempersiapkan diri lah, kan? Terutama kepada kawan-kawan yang masih panjang masa kerjanya, karena kita sudah bergabung dengan komunitas lain, entitas lain yang kita belum tentu bisa bersaing dengan mereka, karena kita selama ini fokus dengan karet dan kita kebanyakan kita merasa kita sudah hebat kan gitu. Nah ini juga ke depan yang harus kita mulailah kawan-kawan semua mengikuti perkembangan dinamika perubahan ini, karena tidak menutup kemungkinan ya seperti apa lagi karet terus sporting ini akan komoditasnya apa saja. Nah hal-hal itu perlu kita mulai dari sekarang ya belajar kan. Nah, tapi yang kalau penting lagi ya belajar sambil ya tetap ya bersyukurlah kan. Karena apapun bentuknya semua sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Terus kembali lagi dengan tadi ya keadilan dan semuanya itu adalah milik Allah kan. Nah, kita hanya bisa menjalani, dan semua yang saya sampaikan tadi itu hanya sebatas sekarang itu mungkin ke depan itu hanya sebatas masa lalu kan. Masa lalu dan tidak masa lalu dan mungkin tidak akan diingat-ingat lagi, dan bukan mungkin orang juga nggak akan tahu kan? Karena kita nggak tahu perubahan ini seperti apa. Contohnya PTPN, mana kenal lagi orang PTPN 10 kan, kecuali orang-orang lama makin habis udah nggak kenal lagi orang PTPN 10, nggak kenal lagi nanti orang PTPN 7 kan gitu. Nah, makanya dan orang-orang yang ada di PTPN 10 itu nggak akan diingat lagi sama orang-orang yang selanjutnya gitu. Nah, itulah yang akan terjadi kan gitu. Nah, untuk itu kita harus siap menghadapi itu semua. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT, dimudahkan semua usaha-usahanya, dan pada ininya berkah untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
mungkin penyampaian saya ini ya ngalur ngidul kan, mungkin ya mudah-mudahan sedikit banyak bisa diambil manfaatnya. Demikian, dan sudah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa jalial dan inspirasi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.